Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nuril Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari jurnal yang berjudul Supply Chain Risk Management in Construction yang ditulis oleh Jaciwowska dan Ingaldi pada tahun 2025. Dengan isi yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada identifikasi resiko, lalu ada metode FMMA-nya, lalu selanjutnya ada hasil analisis, lalu metode manajemen resiko, dan terakhir kesimpulan. Latar belakang. Yang pertama, konstruksi adalah sektor kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, melibatkan banyak pihak, pemasok, kontraktor, subkontraktor, desainer, dan klien. Yang ketiga, supply chain management penting untuk koordinasi material, informasi, dan modal. Risiko dalam rantai pasok berdampak langsung pada profitabilitas dan daya saing. Yang kelima, manajemen risiko proaktif menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas hasil. Pada jurnal ini ada 421 responden survei yang diisi pada tahun 2001 sampai 2003. Yang selanjutnya yaitu ada 17 faktor risiko eksternal dan 11 faktor risiko internal. Selanjutnya ada identifikasi faktor resiko. Untuk faktor eksternal itu ada 17, yaitu fluktuasi harga bahan baku, ketersediaan material, masalah logistik, inflasi tinggi, perubahan suku bunga, masalah persetujuan proyek, kualitas material rendah, kurangnya teknologi canggih, variabilitas permintaan, masalah pemasok bahan baku, risiko pandemi atau kesehatan, rusakan material saat transportasi, kekurangan pengemudi pasar, harga tinggi, kehilangan pelanggan, perubahan preferensi pelanggan, kurangnya tenaga ahli. Dan untuk faktor internalnya ada keterbatasan ruang gedung, pencurian material, kerusakan material akibat penyimpanan, masalah manajemen inventaris, keandalan mesin dan peralatan, risiko keselamatan kerja, ini yang paling utamanya, paling berpengaruhnya. Lalu selanjutnya ada dampak lingkungan, lalu ada keterlambatan transportasi, biaya transportasi tinggi, kurangnya fleksibilitas transportasi, dan pembatasan akses ke lokasi konstruksi. Untuk metode FMMA yang digunakan di sini dengan rumus RPN P kali S kali D, di mana P adalah probability, S adalah severity, dan D adalah detection. Lalu ada hasil FMMA yang sudah ditemukan hasilnya pada penelitian ini dengan diambil 5 tertinggi dengan RPN 448 untuk perubahan suku bunga, 448 juga untuk masalah pemasok bahan baku, lalu 432 untuk fluktuasi harga bahan baku, 392 untuk variabilitas permintaan, dan 384 untuk inflasi tinggi. Temuan kuncinya di sini ada faktor eksternal dominan dipengaruhi perang Ukraina, pandemi, dan ketidakstabilan geopolitik menyebabkan fluktuasi harga bahan baku dan energi tidak terprediksi. Lalu untuk faktor internal juga sama, diambil 5 tertinggi. Adanya faktor risiko keselamatan kerja seperti yang tadi saya sudah notice bahwa di sini adalah faktor internal yang paling tinggi RPN-nya. Merupakan risiko internal tertinggi dengan 2.500 sampai 3.000 kecelakaan per musim konstruksi terjadi di Polandia. Lalu model manajemen risiko rantai pasok konstruksinya ada identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko, kemudian ada monitoring dan pelaporan. Di identifikasi risiko sendiri ada identifikasi stakeholder rantai pasok, kategori risiko dan eksternal internal, tentukan penyebab dan akibat. Untuk penilaian risiko ada penentuan nilai probability, severity, detection, dan menghitung RPN-nya. Lalu untuk penanganan risiko ada susun tindakan korektif, prioritas berdasarkan RPN, tingkatkan proses manajemen risiko. Lalu untuk monitoring dan pelaporan, pantau faktor risiko secara berkala, tambahkan faktor baru yang teridentifikasi, evaluasi efektivitas tindakan mitigasi. Kesimpulannya, risiko eksternal jauh lebih besar dibandingkan risiko internal, karena tadi di eksternalnya kan ada 17. Lalu RPN tertinggi ada di faktor eksternal, yaitu suku bunga dan masalah pemasok. Lalu RPN tertinggi itu pada keselamatan kerja dan model FMMA terbukti efektif dengan 4 tahap berikut. Berikut jurnal yang saya gunakan.
Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.